Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana kabarnya, sehat? Allahu Akbar. Serasa MLM jadinya. Udah pengen cepet mati belum? Sumber banget sih Ustaz pertanyaannya. Maksudnya udah pengen nyerah belum hidup tidurnya? Udah. Kenapa? Apa yang membuat kamu tetap bertahan sejauh ini? Aku. Apa yang membuat kamu masih bertahan hingga hari ini dan tetap yakin semua akan baik-baik saja? Oh, Masya Allah. Apa coba? Lagi? Ada lagi? Hah? Cicilan, ya, cicilan salah satunya. Apa yang masih membuat kita bertahan sampai hari ini? Salah satunya ya tidak ada alasan lain kecuali Allah. Allah itu harus menjadi sumber pengharapan dan sumber tujuan. Karena kita ketahui manusia itu ya sering membawa kekecewaan. Misal, kalau nun sewu, misal teman itu ya ikut ngaji. Ketika pengen ngaji sama Handi Boni, tiba-tiba Handi Boni pada hari itu nggak datang. Kira-kira kecewa atau enggak? Kecewa, karena tujuannya Handi Boni. Meskipun Handi Boni di hari itu misalkan ternyata Handi Boni itu meninggal dunia. Innalillahi, ya Allah. Kayak nunggu banget. Ya bener sih, innalillahi. Tapi itu karena ya tujuannya Handi Boni. Misalnya dikasih tahu kenapa Handi Boni nggak datang. Oh ternyata Handi Boni meninggal dunia. Itu masih aja yang bisa bilang kenapa sih meninggalnya harus ini, nggak besok aja. Gitu. Gara-gara apa ya? Salah satunya gara-gara menjadi tujuan dunia. Saya jadi ingat saya waktu itu pernah diundang di Ternate. Ternate pasti lupa ya di mana ya. Itu waktu itu ibunya itu majelis itu minta kepastian. Ustaz saya minta kepastian. Terus aku bilang ya nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian kata. Terus kata si ibu, ih serius Ustaz bisa kan bulan Maret waktu itu. Saya bilang insya Allah. Iya jangan insya Allah, bisa kan? Ibu, aku bilang Handi Boni itu bisa aja di bulan Maret itu meninggal. Jadi nggak jadi ke tempat ibu. Handi Boni nggak tahu, makanya saya bilang insya Allah. Terus ibunya bilang apa? Ya minimal meninggalnya jangan Maret lah, setelah Maret aja. Jadi maksa. Nah itu sisa apa? Puncaknya kebahagiaan kita, puncaknya tujuan hidup kita itu sebetulnya Allah. Karena tadi manusia itu sering merugikan. Seorang istri ketika mencintai suaminya terlalu berlebihan pasti kecewa. Pasti kecewa. Kalau cek sinyal, oh ini. Nah, ini kayak cek. Oh habis itu Bu. Cek. Bikin malu aja nih. Oh iya, Masya Allah. Kebeli rumah nggak kebeli sound system ini. Iya, bikin malu aja. Oh enggak lah, nggak ada yang bikin malu kecuali kita yang udah banyak dikasih fasilitas tapi nggak ibadah sama Allah. Tuh harusnya malu. Justru yang di sini nih tahu diri insya Allah. Karena udah dikasih banyak rizki, yang dikejarnya tetap Allah. Udah nggak ada yang pacaran, ih hebat banget. Kayaknya. Saya cuman berusaha husnuzon aja. Ya saya cuma bisa mendoakan karena saya lagi safar, katanya doanya diijabah, mudah-mudahan diberikan masalah dalam pacarannya, jalan putus, dihancur leburkan hubungannya.
Kenapa Ustadz kok jahat banget? Enggak, justru kadang nasihat itu terdengar menyakitkan bagi orang yang berpenyakit. Jadi ya obat itu ya pahit bagi orang yang sakit. Makanya kata Imam Syafi'i itu ketika nasihatin temennya orang itu gitu kan, susah dinasehatin. Ya iya, orang yang susah dinasehatin itu salah satunya orang yang lagi jatuh cinta. Sama kayak ngingetin lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran. Oh berarti pacaran itu tai. Maksudnya orang yang jatuh cinta itu susah untuk dinasehati. Susah. Kenapa? Karena ada yang dia cintai lebih. Makanya di dalam nasihatnya malaikat Jibril kepada umatnya Muhammad itu salah satunya ada kalimat wa ahbib maksita fa innaka mufariqatun. Iya betul ya. Itu ya Mas Junbi, bahwa silakan kamu mencintai apapun di dunia ini, tapi suatu saat kamu akan berpisah juga. Pasti berpisah itu sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Jadi saya cinta sama istri saya juga cinta sama saya, kayaknya. Takutnya saya kepedean kan, nggak enak ya. Ya saya sih pede, saya cinta sama dia. Tapi ya saya itu harus siap. Suatu saat bisa jadi saya itu pergi atau saya ditinggal pergi. Itu sebuah pilihan. Apa saya harus sedih? As a human saya sedih. Tapi as a hamba Allah itu saya harus tahu bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bohong itu kalau ada istri perempuan yang bilang, aku cinta mati sama kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Yang ngomong kayak gitu sampai hari ini masih hidup itu. Saya suka bilang, kalau emang benar cinta mati, kalau suami kamu mati, kamu mau dikubur juga? Kan nggak mau. Kalau istri kamu meninggal, apa suaminya mau dikubur juga? Nggak mau juga. Saya bilang sama istri saya, kalau Handi Boni meninggal, kamu boleh nikah dengan laki-laki yang lain, silakan. Akhirnya kata dia, aku nggak mau. Aku bilang nggak apa-apa, silakan cari kalau ada yang lebih baik dari aku. Ternyata emang banyak kata dia. Terus akhirnya dia bilang ya, kalau aku meninggal, katanya, papa mau nikah lagi atau enggak? Terus aku bilang ya jujur, kata aku, mau. Enggak perlu menanyakan sesuatu yang kamu udah tahu jawabannya. Gimana tuh jawabannya Pak? Pasti. Enggak segampang itulah. Tapi yang jelas kesedihan itu bagian dari kehidupan. Kamu boleh sedih, kamu boleh bahagia, kamu boleh tertawa, kamu boleh menangis. Itulah hidup manusia. Tidak mungkin hidup manusia itu ketawa terus, gila kan? Sedih terus, gila juga. Makanya saya kemarin bikin status di WhatsApp itu, Om Dod. Orang yang hidup itu di dunia itu minta doanya tuh pengen ditenangkan, pengen tenang hidupnya. Tetapi orang yang mati itu didoain supaya tenang juga. Jadi kapan kita tenangnya? Jadi ketenangan yang paling penting itu bukan tentang sebetulnya apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Tapi ketenangan itu ada tersembunyi di dalam jiwa kita. Nah, jiwa yang tenang itu, jiwa yang senantiasa sudah pasrah berserah kepada Allah. Maka nanti itu ada panggilan tuh bagi orang-orang yang tenang itu. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila. Jadi dipanggil jiwa-jiwa yang tenang lagi menang. Dia tenang karena dia pernah menang melawan hawa nafsunya. Maka baginda Nabi menjelaskan hawa nafsu yang perang yang paling panjang itu perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Itu paling berat. Maka saya sampaikan makalah. Tadi ini disampaikan di masjid juga, nggak apa-apa. Jadi bekal buat kita semua. Jadi ada yang namanya, kata baginda Nabi, khoslatani la syai'a afdolu minhuma. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdolu minhuma. Jadi ada dua perkara yang tidak ada satupun yang bisa menandingi kedua perkara ini.
Nggak ada satupun yang bisa menandingi dua perkara ini. Yang paling utama. Jadi dua perkara yang paling utama yang nggak ada tandingannya. Apa kata baginda Rasul? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'ulil muslimin, dan kamu senantiasa berbuat kebajikan atau berbuat baik sesama muslim. Itu dua poin terpenting. Saya lanjut ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Teman-teman boleh bertanya dan teman-teman yang lain boleh menjawab. Aku dengerin. Ada sabda lagi dari baginda Nabi. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala. Jadi orang-orang atau hamba Allah yang paling dicintai. Anfa'un nasi linnas, yaitu orang yang senantiasa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi manusia yang senantiasa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nggak saling dolimi, nggak saling menyakiti, tapi dia bermanfaat dengan kebaikan-kebaikan. Lalu yang berikutnya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kajian jam segini itu sambil bismika Allahumma. Apalagi kalau bulan Ramadan, wah udah deh, paling seru. Afdolul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Ini saya panjangin dulu. Yatrudu anhu ju'a au yaksifu anhu karba au yakdilahu daina. Jadi kamu senantiasa mengerjakan amalan ini nih. Perbuatan yang paling utama itu ada membuat hati seorang mukmin itu bahagia. Jadi membuat hati seorang mukmin bahagia dengan cara apa? Itu dengan menghilangkan rasa laparnya. Jadi kenapa ada sunahnya kalau dikunjungi sama tamu itu langsung disuguhin makanan, dan jangan nanya udah makan atau belum, langsung ajak makan. Jadi waktu Pak Dodi ke rumah, seingat saya kasih molen, langsung molen gitu. Silakan molen dulu karena nasinya masih OTW, dan nggak enak kalau bos itu dikasih makanan sederhana tuh nggak enak. Karena rumah saya kan biasa-biasa aja. Makanya saya harus mesen ricis, mesen yang mahal-mahal. Makanya pas kata Bang Dodi, nanti kapan-kapan saya main lagi ke sini. Oh nggak usah, nggak usah repot-repot, karena ngerepoti saya. Ya karena kalau ada tamu itu harus dilayani, wajib dilayani dengan sepenuh hati. Minta apapun, ibarat kata Bang Dodi ke rumah saya, nelfon saya, terus bilang saya mau ke situ, siapin misalkan, mohon maaf ya, sapi misalkan, itu saya harus penuhi. Besok kambing. Karena wah nyesel saya kasih tahu ini. Karena ya emang harus gitu, harus memuliakan. Semampu kita apa sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Kasih yang terbaik. Kadang kita enggak. Ada makanan misalkan roti Holland Bakery yang enak, tetangga masuk ke rumah kita, itu tiba-tiba disumpetin, yang dikeluarin rangginang. Karena pelit itu. Harusnya terbalik, yang terbaik itu buat tamu, baru yang biasa-biasa ya buat kita. Masih makan yang terbaik ya buat tamu. Kalau Pak Dodi dengan istri dan teman-temannya, karyawannya dapat teh kotak, Handi Boni, Cleo. Bang Dodi dapat brownies Amanda, Handi Boni dapat keripik, singkong. Harus gitu. Bang Dodi dapat nasi, saya nggak makan. Pengorbanannya. Jadi kalau Bang Dodi udah bilang, Pap, OTW Bandung, itu kayak pengen bales tapi gimana, nggak dibales gimana? Nggak kayak gitu ya. Paling utama itu membahagiakan seorang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya. Jadi sebelum berbicara jauh-jauh itu yang ngilangin lapar. Makanya program pemerintah yang sekarang itu bagus, yaitu memberikan makanan yang bergizi meskipun dikorupsi ya gitu. Enggak. Ya maksudnya akan bagus lah, program makannya udah bagus, cuman yang ke situ-situnya tuh nggak bagus gitu.
Sampai pemerintah itu bikin postingan, tolong setiap pembagian makanan siang nggak boleh diposting. Jadi orang yang nggak jadi ya, kita lanjut aja ya. Pokoknya menghilangkan lapar itu bagus. Maka program pemerintah itu sangat bagus. Mudah-mudahan dapat 300 triliun. 300 triliun. Bayang 300 triliun itu bisa ngasih makan berapa umat itu. Masya Allah ya. Nah, gak apa-apa lah, itu mereka ya. Kamu mau nggak digaji dapat 300 triliun tapi Allah murka? Mau nggak? Bohong. Disuruh milih laki-laki yang soleh atau laki-laki yang ganteng aja masih milih laki-laki yang ganteng. Coba sekarang jawab dengan jujur. Pilih yang mana? Soleh tapi biasa aja, ekonomi biasa aja. Soleh yang ganteng. Muka Allahu Akbar. Belum beres pertanyaan sudah ketahuan jawabannya. Pilih yang ganteng tapi jauh dari Allah atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah. Nggak ada pilihan ketiga. Pilih yang mana? Yang biasa aja tapi dekat sama Allah atau yang ganteng banget tapi jauh dari Allah. Pilih yang mana? Kalau pilih Ustaz, Pak Dodi tolong nanti dikondisikan. Boleh. Diwawancara dulu ya, apa layak atau enggaknya. Membersamai Handi Boni itu nikmat di awal, menyiksa di pertengahan, tapi di akhir insya Allah saya jamin bahagia dunia akhirat. Kayaknya itu juga. Ya kalau kamu sabar, kalau enggak ya tersiksa seumur hidup. Ya mamam itu kalau aku tanya, beras masih ada? Alhamdulillah Pak, oh masih ada. Habis. Oh alhamdulillah, ya kan kita masih hidup. Kata papa, ya beras yang nggak ada tapi kita masih hidup kan nikmat. Emang hidup kita itu karena beras? Bukan. Hidup kita itu karena dijamin sama Allah. Udah enak punya istri yang kayak gitu. Jadi ditinggal pun tenang. Mam, ada uang? Nggak ada. Terus gimana besok makan? Ada Allah. Tuh. Coba kalau kayak kamu kan, misalkan aku punya istri kayak kamu, terus Mam, ada uang? Iya, tinggalin dong aku uang. Kamu aja berangkat balik pahala. Yang tadinya mau dakwah malah jadi perang dunia kedua. Gimana suami nggak mau nikah lagi kalau ketemu istri yang kayak gitu? Nah saya itu kenapa nggak mau nikah lagi ya? Istri saya kayak modelan yang pertama. Kalau aku pulang tuh, Papa capek nggak? Capek. Mau aku layani atau enggak? Gas kata aku. Gitu. Bocil belum ngerti. Saya lanjut ya. Itu membahagiakan seorang mukmin dengan memberikan makanan. Nasi itu bisa mengenyangkan perut kita, tapi nasihat itu bisa membuat kita itu kenyang seumur hidup. Nasi bisa mengenyangkan perut, tapi nasihat bisa mengenyangkan kita sepanjang hidup. Maka ada yang bilang jiwa itu butuh nutrisi. Ini sedikit filsafat sedikit, bukan filsafat sih, kayak materi kuliah aja. Manusia itu terdiri dari dua substansi, harus paham ya. Ada substansi materi, ada substansi imateri. Substansi materi itu terkait fisik. Apa yang ada di fisik nih? Banyak penyakit, banyak problem yang diproblemkan, yang akhirnya menjadi suatu kebutuhan atau jadi barang komoditi pasar ya, jadi dagangan gitu. Dari ujung rambut sampai ujung jempol, semuanya dibikin masalah tuh. Ketombe lah, rambut bercabang lah, kutuan lah, telinga, daki lah, belum jerawat, belum kemudian kulit berminyak, belum kemudian kulit pecah-pecah, belum kemudian semua dibikin penyakit tuh. Sehingga akhirnya manusia itu terkadang terjebak sama yang namanya materi. Terjebak tuh, bahwa kulit saya kusam lah, hitam lah, semua tuh terjebak sama materi. Tapi lupa yang sama imateri. Nah, imateri di sini disebut nafs atau jiwa. Berapa banyak orang yang kelihatan soleh di luar tapi dalamannya rusak, jiwanya rusak, hatinya rusak. Saya tuh sering ketemu mau ustadz, mau penggerak dakwah, komunitas dakwah, ya gitu.
Luarannya terlihat soleh, itu dalamannya busuk. Luarnya ekspresi baik, dalamannya ngomongin orang. Tuh saya sering ketemu. Maka gimana kitanya? Kata baginda Nabi itu, gimana kita? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu. Wa amwalikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana harta bendamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu hanya melihat bagaimana hati dan amalmu. Tuh teman-teman. Lanjut. Bagaimana cara membahagiakan yang berikutnya selain memberikan makanan atau menghilangkan rasa lapar? Yaitu yang berikutnya adalah meringankan kesulitannya. Diringankan kesulitannya. Kalau perlu bantuan, dibantu. Kalau perlu ditolong, ya ditolong. Misalkan, Bobby tolong ambilin ini, Bobby bisa bantu. Nah itu termasuk membahagiakan seorang muslim. Lalu yang ketiga, wayakdilahu dainan. Nah ini yang paling saya sukai, yaitu adalah melunasi hutang seorang muslim. Dibantu lunasi. Tiba-tiba Bang Dodi telepon, Ustaz, masih ada cicilan kemana? Kesini Bang Dodi. Mau dilunasi ya Bang Dodi setelah menerima materi kemarin? Enggak, mau curhat. Sama saya juga. Oh, ternyata misalkan. Enggak lah, insya Allah. Jadi sesama muslim itu mau melunasi. Jadi baik. Cara melunasi itu dua. Satu, yang punya hutang membebaskan hutang kepada saudaranya. Yang kedua, membayarkan hutang bagi saudaranya. Terkait hutang pihutang di Quran surat Al-Baqarah ayat 282, itulah ayat terpanjang di dalam kitab kita Al-Quran. Detail itu aturannya. Kalau mau pinjam uang, pertama mesti ada juru catatnya. Yang kedua, perlu ada saksi. Saksinya harus 2. Kalau saksinya laki-laki, maka 1 orang 1. Misal saya sama Bang Dodi, saya minjem uang Bang Dodi, maka saksi dari Bang Dodi laki-laki 1, dari saya laki-laki 1. Boleh nggak saya pakai perempuan, yaitu istri saya jadi saksi? Boleh, tapi harus ditambah 1 perempuan lagi. Karena kesaksian 1 laki-laki sebanding dengan 2 wanita. Jadi harus ada 2 wanita. Jadi di persidangan sama, saksinya laki-laki 1, tapi kalau saksinya wanita harus ada 2 kali lipat. Senilainya begitu. Lalu kemudian ditentukan waktunya, kapan beresnya. Bang Dodi, saya pinjam sekian, ini dituliskan, ada juru catatnya, ini saksinya ada, saya pengen saya minta 3 bulan dari sekarang, insya Allah saya lunasi hutang-hutang. Tuh, dan si penghutang juga mengajak berpikir tuh untuk gimana cara upaya dia melunasi. Di cross check gitu sama Bang Dodi tuh, apa rencana kamu minjam segitu 3 bulan tuh estimasinya gimana gitu, ceritanya ini gini estimasi gitu. Nah misalkan jatuh tempo 3 bulan saya belum bisa bayar, maka wajib ketemuan lagi buat ngobrolin lagi. Bang Dodi, ini saya belum bisa bayar, gimana kalau mundur lagi 3 bulan, dicatat, diketahui para saksi, ditandatangani kalau sekarang. Maka misalkan mundur lagi 3 bulan, maka selama mundur 3 bulan, misalkan saya minjemnya itu adalah misal 100 juta, maka kata Rasulullah Muhammad SAW, maka seseorang itu yang menghutanginya itu seperti bersedekah setiap harinya sebanyak yang dihutangi. Paham gak maksudnya? Jadi kan tadi 3 bulan nih, aku minjem uang ke Bang Dodi, diperpanjang 3 bulan lagi, Bang Dodi setuju setelah tinggal waktu yang pertama ini. Maka yang kedua ini ketika diperpanjang, maka kata Rasulullah, maka Bang Dodi itu seperti sedekah setiap harinya senilai yang dipinjemin sama aku tadi. 100 juta sehari tuh sedekahnya tuh. Kalau pengen lebih berlipat, caranya adalah dilunaskan.
Kata Bang tadi, udahlah Ustaz, saya lunasi aja, anggap aja punah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, karena nggak semua orang dipunahkan itu terdidik, malah jadi kurang ajar. Nanti minjem lagi. Ada ya. Karban au yakdilahu dainan wa khoslatani, dan ada dua perkara la syai'a ahbathu minhuma, yang tidak ada yang dapat melebihi kejahatannya. Dua. Apa? Yaitu asyarku billah, kamu menyekutukan Allah. Saya kira ada kalimat yang bagus dan itu bisa kita pikirkan. Khawatir besok bisa makan atau enggak, itu bisa jadi syirik atau enggak, bisa jadi syirik kecil mungkin ya, enggak tahu lah. Tapi pernah saya dengar quote siapa ya, pernah bilang menghina Tuhan itu enggak usah repot-repot. Khawatir kamu besok makan atau enggak, itu udah cukup menghina Tuhan. Jadi saya buat situ jadi kayak menarik. Oh iya, tapi betul juga, karena kita tidak yakin bahwa Allah itu akan mencukupi kebutuhan kita itu. Asyarku billah. Teteh belum nikah-nikah, akhirnya teteh cari peletnya. Kata dukunnya, kamu cari celana dalam laki-laki itu, kalau lagi dijemur kamu ambil, kemudian nanti pas kamu tidur kamu pakein ke kepala kamu, kamu baca mantra. Nah, itu jadi syirik. Asyarku billah, kamu menyekutukan Allah, percaya kepada itu. Katanya kalau misalkan ke Bukit Arafah, itu nanti kita akan dijodohkan dengan orang yang kita tulis namanya di batu itu, atau naruh KTP. Tuh ada yang naruh KTP kan? Ditaruh KTP, ada tahu? Ya Allah, kebangetan itu. Terus saya sering lihat itu Agus Lope Dewi. Ya Allah, bilang luar biasa. Itu nggak tahu itu aslinya nanti jadi gimana. Yang udah-udah nama Agus bermasalah ya. Kecuali Agus Khairul Huda, hati-hati. Itu guru kita ya. Makanya tadi saya mau bahas itu nggak enak, ada Ustaz Agus. Semua yang bermasalah Agus semua. Agus Nohen lah, Agus apa lagi? Agus sedih dan macam-macam. Kalau Agus yang di Balikpapan itu Agus Soleh, Agus Khairul Huda. Nah, yang pertama itu tadi asyarku billah, kamu menyekutukan Allah. Dan yang kedua, wadurru bil muslimin, kamu menyengsarakan kaum muslimin. Kamu boleh dolim kepada kaum muslimin. Ini materinya itu dulu. Nanti saya bisa lanjut. Mau sebelum dilanjut, ada yang mau nanya dulu atau ada yang mau protes atau apa? Aman, lanjut ya. Ada yang mau jawab? Ini ada door prize. Ini kayaknya door prize. Oh, ini ada roti, masya Allah, mewah sekali rotinya, juga roti Tiam. Masya Allah, ini Jalan MT Haryono, baru dibeli tadi ini pasti. Ini saya sampaikan kalimat nih, yang masya Allah ini. Apa yang perkumpulan yang paling mengenakan, yaitu berkumpul dengan alim ulama dan hukama. Jadi ulama itu ahli ilmu, hukama itu ahli hikmah. Ahli ilmu akan menimbang sesuatu ya berdasarkan keilmuan. Kayak begini, kamu harusnya begini, menurut baginda Nabi kamu harusnya begini. Ahli hikmah itu arif dan bijak. Jadi kalau ahli hikmah itu mampu melihat sesuatu itu dinilai dari berbagai perspektif. Gak langsung dihukumi, tapi dilihat dari berbagai perspektif. Misalkan kamu tabrakan naik motor, kemudian kamu celaka. Ahli ilmu akan mengatakan ya kamu itu gak hati-hati, makanya kamu tabrakan. Mungkin gitulah. Atau misalkan rem kamu itu ya belum, atau mereka itu kecepatan, kamu tuh terlalu kebut dan seterusnya. Tapi kalau ahli hikmah itu selalu melihat perspektif di yang lain. Karena sekedar menyalahkan itu mudah, tapi mengambil hikmah dari satu kejadian itu gak semuanya bisa. Jangan salahkan motornya, jangan salahkan bannya, jangan salahkan yang nabrak kamunya.
Tapi lihat siapa yang berkehendak melakukan. Allah. Berikutnya ada apa maksud Allah? Sampai saya harus tabrakan dengan banteng misalkan. Di jalan ternyata ada banteng, lepas juga tabrak. Dari sekian banyak motor, kenapa saya yang harus nabrak banteng? Ternyata aku juga. Saya tuh pernah kayak kalau teman-teman lagi majlisan gini ya di rumah itu, suka tiba-tiba ada yang teriak, aduh, kenapa? Dari sekian banyak jamaah, cuman dia yang kena tai cicak. Udah tahu kena ke kepalanya, itu nggak tahu refleks kenapa suka pengen dipegang terus itu. Udah dipegang terus dicium lagi, itu aneh banget itu. Udah tahu bau, ngapain dicium? Sekarang saya Ustadz yang kenanya. Ya, pertanyaannya dari sekian banyak kepala, kenapa cicak itu malah ke kepala kamu? Apa dikeker dari atas gitu? Ini orangnya. Iya gitu, nah ini orang yang nyebelin. Enggak, artinya ya ada sesuatu yang harus kita tobati. Maka kata baginda Nabi, dan tidaklah ujian itu menimpa kita kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Tinggal ingat dosa apa, kayak gitu. Maka dekat-dekatlah dengan para ulama, dekat-dekatlah dengan orang yang berilmu. Kajian kayak gini kalau bisa, insya Allah tak doain bisa rutin lah teman-teman, sebulan sekali, seminggu sekali, better itu bagus ya. Ada ya? Tapi nggak sama aku kan? Kalau sama aku repot juga ya. Via Zoom nggak apa-apa. Saya ada kajian tuh 2 minggu sekali di Zoom khusus orang-orang terdekat se-Indonesia. Cuman Balikpapan yang absen semua itu. Nah, saya ulangi terakhir ya. Maka ada hal yang bisa jadi bekal buat kita semua. Wa an ba'dir ruhadi, ini terakhir ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ahli zuhud, man aznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha ta'ala yudkhiluhun nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Jadi gini, barang siapa yang merasa bangga dengan dosa yang dia kerjakan, maka Allah akan melemparkannya ke dalam neraka dalam keadaan ketakutan. Bangga terhadap dosa itu salah satunya adalah dia menceritakan dosa yang pernah dia lakukan dengan bahagia, tertawa, bahagia. Itu banyak tuh, diposting lagi. Nah itu salah satu kata ulama, itu dosa yang nggak bisa diampuni itu apa? Kemaksiatan yang kamu banggakan. Dan sebaliknya, siapa yang senantiasa wa huwa yubki wa man ata'a wa huwa siapa innallaha ta'ala, siapa yang senantiasa bersedih atau khawatir terhadap ketaatan yang telah dilakukannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga wa huwa yadhaku, yaitu dalam keadaan senantiasa berbahagia. Ini yang seperti yang dimana disampaikan oleh Hasan Al-Basri pada saat itu. Ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa engkau itu ya sholat terus? Kata Hasan Al-Basri, ya saya tuh tidak tahu di sholat mana saya diterima, saking khawatirnya pada taatan. Ada kalam ulama bilang gini, hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Kekhawatiranmu terhadap urusan akhirat, dunia, hamud dunia, zulmatun fi qalbi, itu akan menggelapkan hati kamu, bikin resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berkeujungan. Nanti ujung-ujungnya kita muter lagu Bernadia. Lagu Bernadia. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya aku tak pernah memilih untuk menyerah. Untungnya aku pernah rasa. Untungnya aku rasa semua akan baik-baik saja. Bernadia aja paham. Kata Bernadia itu bilang, itu dia salah.
Dia itu lebih percaya kepada rencana dia daripada rencana dari Sang Maha Penentu, yaitu Allah. Dan dia sadar, kata dia, ada waktu-waktu. Hal buruk itu kadang datang berturut-turut. Ada waktu-waktu hal buruk datang berturut-turut. Jadi semua yang indah, semua yang datang kepadanya itu sebetulnya sebuah ketetapan yang datang dari Allah. Tinggal gimana kamu mau melihatnya. Apa kamu lihat Allah itu mau menghebatkan kamu atau menjatuhkan kamu? Tidak pernah Allah jatuhin kita. Ada orang yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, itu malah merendahkan dirinya sampai akhirnya dia luar biasa hinanya. Karena dia menyalahkan orang tuanya yang miskin. Coba Ustadz, kalau orang tua saya kaya, saya nggak mungkin saya seperti ini. Saya bilang, tolong. Kamu harusnya kalau lahir di keluarga yang ngerasa ekonomi kamu rendah, kamu buktiin kamu bisa membawa kebaikan bagi keluarga kamu. Bukan jadi malah menyerah dalam keadaan menghinakan diri kita. Kan? Apalagi teman-teman udah dapat pekerjaan di sini, gaji halal, diajak tausiah, diajak, coba bayangin, healingnya teman-teman diajak ngaji, kantor yang lain diajak maksiat, di sini diajak taat. Bayangin. Susah cari kantor di sini. Gaji 10 koma. Ya maksudnya tanggal 10 koma. Ya maksudnya gaji itu jangan dilihat kecil besarnya. Orang yang cuma lihat gaji itu kecil besarnya itu orang yang kurang syukurnya. Tapi Ustadz, kebutuhan kan banyak. Emang siapa yang mencukupi kebutuhan kamu? Bukan kamu, Allah. Emang teman-teman, saya tanya ya, mohon maaf, teman-teman punya gaji bulanan nggak? Yang punya, yang kerja di sini pasti punya. Yang belum mungkin belum. Kalau teman-teman ngerasa gaji teman-teman tuh nggak cukup buat kebutuhan teman-teman, apa kabar seorang Handi Boni yang nggak ada yang gaji kecuali Allah? Apa saya pernah bingung gitu, aduh gimana ya besok beras habis, listrik. Saya listrik mati aja anggapnya muhasabah kubur. Ya biasa aja gitu Pak. Ngapain lagi, serius ya? Ngapain dipikirin lagi? Ya udah, kalau udah mati. Alhamdulillah istri nggak pernah protes. Mati lampu listrik, terus mama, Pap mati, iya. Mam gimana ya? Ya udah kata mama, tidur aja yuk, besok pagi aja kan cerah besok. Iya udah. Untungnya ada siang. Coba kalau hidup itu malam terus, mungkin saya dicekek sama istri saya. Kamu nggak mampu beli listrik? Ya mampu, saya bilang. Kalau motor dijual, kalau udah. Kenapa kita harus jadi repot ketika kita nggak punya uang? Repot itu di hidup ini justru ketika nggak punya iman. Coba dibalik itu. Sedih, tersiksa karena nggak punya pacar. Hey besti, harusnya dibalik. Sedih, tersiksa ketika kita punya pacar, nggak punya Allah. Aneh itu. Allah aja dikhianati, apalagi kamu. Yang kamu aja dilahirinnya ditolong, kalau mati digotong. Terus apa lagi? Kubur aja masih dikuburin sama orang, kecuali kamu udah bisa ngelahirin sendiri. Mati, ngotong sendiri, nguburin sendiri. Nah, ada apa-apa. Kalau kita itu bersama orang yang sudah berani mengkhianati Allah, saya jamin pasti dia akan berani mengkhianati kamu. Kalau mau cari, nanti kamu kan, ini kan masih SMA ya? Masih SMA ya? Tuh, ada nggak? Udah ada belum yang bilang aku sayang sama kamu? Langsung aja kasih menyan sambil diruqyah itu. Allahu la ilaha illallah. Jauhkan saya dari kelakuan jin iblis ya Allah. Janganlah ya. Jadi dia berani ngajak kamu bermaksiat kepada Allah. Coba itu pikir-pikir kalimatnya ketika dia bilang, maukah kamu jadi pacar aku? Itu sebenarnya kalimatnya aslinya gini. Maukah kamu mengkhianati Tuhan dan menjadikan nafsumu sebagai Tuhan? Kamu bilang iya, sama aja dengan mengkhianati Allah. Kata Allah, saya memberikan hidup, saya bisa membuat kamu melihat, saya bisa membuat kamu berjalan. Saya memberikan rezeki kepada orang tuamu supaya kamu bisa sekolah. Saya mencerdaskan kamu. Kenapa dengan nikmat semua yang aku berikan, kamu malah mengkhianati aku? Bukankah itu pengkhianatan terbesar di panjang dunia ini? Di dunia ini, pengkhianatan paling terbesar. Apa?
mengkhianati Allah yang udah begitu baiknya sama kita. Cuman kita tuh selalu ngerasa kita yang paling terzolimi, playing victim. Allah nggak adil, aku udah kasih semuanya buat dia. Iya, oh dia malah ninggalin aku. Allah nggak adil. Terus kata Allah apa? Rizki. Jawaban Allah ketika kamu bilang Allah nggak adil kan? Innallaha la yajlimun nasa syai'a. Ini ayat favorit saya 2024, udah ada posternya itu. Ayat favorit sepanjang 2024. Maksudnya ayat favorit Ustaz, ayat yang paling saya sering bawain di tausiah ini. Sampai jamaah saya sampai hafal itu. Innallaha la yajlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah zolimin kamu, gak pernah ngerugiin kamu, gak pernah ngasih sesuatu yang buruk sama kamu. Walakinna nasa anfusahum yajlimun. Tetapi dirimu yang selalu menzolimi dirimu sendiri. Jadi Allah tidak pernah biarin kita tersesat. Kita yang menyesatkan diri kita sendiri. Maka dari sekarang mulai tagline 2025 kita pakai, lebih baik tersesat ke jalan yang benar daripada membenarkan kesesatan. Awas jangan salah ngetik, nanti viral. Oh, itu ditulis sama dia statusnya, lebih baik tersesat ke jalan yang sesat dan membenarkan kesesatan. Salah. Lebih baik tersesat ke jalan yang benar daripada membenarkan kesesatan. Orang yang pacaran itu membenarkan kesesatan atau cari pembenaran dalam kesesatan. Ustaz sih nggak pacaran, dia tuh support system hidup gue. Dia selama ini ngerubah gue. Gue jadi semangat kuliah kerja gara-gara dia. Selama ini di rumah gak ada yang jadi contoh, gak ada yang bisa dengerin aku, tapi dia datang dengan kesederhanaannya nerima aku apa adanya. Sekarang Ustaz suruh aku putus sama dia, sedangkan dia adalah hidup aku. Enggak ya Ustaz. Kalau udah kayak gitu aku diem aja, ya udah, lebok aja sama kamu. Makan tuh, maksudnya ya udah. Oh gitu ya. Kalau dia mati, kamu mati juga. Hidup aku selesai tanpa dia. Kamu bilang, hebat banget itu dia. Baru kenal kamu berapa lama, udah sampai bisa megang dan ngaruhin hidup kamu. Siapa dia? Baru datang sama kamu 6 bulan yang lalu, udah bisa ngejamin hidup kamu bahagia selama-lamanya. Seolah-olah dia adalah segalanya buat kamu. Sedangkan orang tua kamu yang ngelahirin kamu, yang ngurus kamu sampai kamu sebesar ini, kamu nggak ada kata-kata yang kayak gini sama dia, sama orang tua kamu nggak ada. Bahwa orang tua kamu lah segala. Tapi orang tua aku nggak sebaik itu Ustaz. Oke, kalau seandainya orang tua kamu bisa milih hari ini, dia tahu kelakuan kamu kayak gini, dulu mending diaborsi. Cekek. Kan enggak kayak gitu konsepnya Besti. Tetap Allah berikan hidayah. Sekarang tinggal kita milih. Tetaplah bersikap baik kepada orang tua meskipun dia nggak baik sama kita. Dan ingat, jaga perintah Allah. Pasti bahagia dunia dan akhirat. Capek sih ngejalaninnya. Nggak apa-apa, bentar kok. Bentar lagi juga die kita. Meninggal, Handi Boni bentar lagi juga selesai. Belum tentu Handi Boni bisa nyampe umurnya Ustadz Dodi. Belum tentu. Karena yang namanya waktu usia kita nggak ada yang tahu. Masalahnya endingnya mau ditutup kayak gimana. Jangan sampai udah di jalan kebaikan dia malah bikin kesesatan. Ustadznya juga banyak yang masalah kok. Ustadznya juga tak suruh tobat, jamaah suruh tobat, penggerak dakwah suruh tobat, komunitas dakwah suruh tobat. Kita ini lagi belajar tobat bareng dan tahu salah kita apa. Kecuali ya kita kena penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kamu tidak pernah mau ngerasa salah. Harus berubah. Kamu salah loh, kamu nggak sholat tuh masalah loh, kamu begini masalah loh, kamu kalau gini masalah loh. Ayo bareng-bareng berubah. Saya ngingetin teman-teman, saya diingetin guru saya juga, sama saling ngingetin. Guru saya tuh kalau ke rumah simple nanyanya, cuman dia bilang masih jadi pejuang atau sudah jadi pecundang. Saya bilang apa bedanya pejuang dengan pecundang? Pejuang itu kalau berperang itu nggak ada yang dia lihat kecuali kemenangan bersama dengan yang dicintanya.
Sedangkan pecundang itu selalu berjuang melihat apa yang dia cintai selain Allah. Jadi gini, pejuang itu yang dia lihat cuma Allah dan Rasul. Dia nggak butuh apa-apa lagi. Tapi kalau pecundang, dia butuh sesuatu yang lain selain Allah untuk kemudian membahagiakan dia. Sehingga ketika dia berperang pun bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang dia inginkan. Jadi nasihat guru saya cuma pengen bilang, yo masih ikhlas enggak berjuang di jalan Allah? Ikhlas enggak kalau jadi ustadz viral yang miskin? Saya ikhlas. Orang tuh terlalu husnuzon sama Handi Boni. Saya nggak bisa bayar sekolah itu, datang ke sekolah pakai Velfire. Bapak, maaf saya nggak bisa bayar sekolah. Kata bapaknya, kamu kan tapi punya Velfire. Kok bisa bayar sekolah? Ya karena Velfire saya dikasih, Pak. Jadi nikmat hidup ini, teman-teman. Ketika kita menyederhanakan kehidupan kita ini, yuk sama-sama kita mensyukuri hidup kita, nikmatin hidup kita, perjuangin hidup kita. Yang masih SMA, milikilah cita-cita tertinggi di dalam hidup kamu untuk bisa kamu kuliah ke luar negeri atau kamu kuliah di UGM or ITB, UNPAD or ya, kuliah yang tinggi loh kuliahnya. Ya nggak apa-apa di Unmu juga nggak apa-apa, Universitas Mula-Warman, Unmul atau Unbal, Universitas Balikpapan. Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, Uniba. Ya, maaf, Uniba. Tapi Unbal juga bisa kan? Ya, pokoknya kuliah, kalau enggak ya sambil kayak apa, yang kerja juga jangan ada di zona nyaman, tetap upgrading diri kita jadi lebih baik ya. Itu saja Bapak menyampaikan, mudah-mudahan jadi kebermanfaatan buat teman-teman. Kalau benar ada yang mau ditanyain boleh. Ada yang Prisma dulu. Prisma apa namanya, Bang? Pokaris Swab enggak? Pokaris benar? Pokaris itu apa singkatannya? Pokaris. Pokaris orang Sunda itu Pokaris. Forum keluarga. Apa? Forum komunikasi. Oh, forum komunikasi remaja Islam. Oh, bagus. Masya Allah. Dibimbing sama Ustadz Bobi. Masya Allah. Solehah semua ya, soleh-solehah insya Allah. Jangan jadi cinlok di situ aja. Ada yang mau nanya nggak dari Pokaris? Kalau dari karyawan juga boleh. Solusi kepemilikan rumah apa? Syahdina Land. Ada yang mau nanya monggo kalau ada yang mau nanya. Atau karyawan Syahdina Land. Ada yang mau nanya apapun tentang apa? Rumah tangga atau rumah tangga orang juga boleh. Tentang apa? Sholat, tentang apa, terserah. Judi boleh, gimana teh? Oh, nggak usah pakai mic, kedengeran ya. Bagaimana menurut Ustadz cara, kan biasa iman tuh suka naik turun, cenderung turun. Nah, itu caranya gimana menjaga itu supaya stabil? Oh, insya Allah sama sih saya juga. Nih, ada ini kan? Ini ya. Nah, ini nggak boleh coret-coretan ya. Saya itu kan ahli matematika ya. Enggak bohong. Kamu jangan percaya. Jangan percaya, untuk yang satu itu jangan percaya. Jadi saya itu seneng gini gambar-gambar. Oh, nggak ada. Apa kurang ini ya? Oh, habis kayaknya ya. Oh, ada di belakang. Oh, Ada semua kok. masa sih? Oh, diambil ya. Jadi ini kan tambah itu tau kan? Nanti ya kelihatan. Sebenarnya cara istiqomah itu ya saya selalu mikirnya sama deh. Itu pertanyaan yang juga saya suka ajukan. Gimana cara keimanan itu terus maju. Tapi tadi saya jawab di masjid itu, kita itu harus selalu punya alasan untuk terus bertahan.
Maka saya tuh pernah bikin quotes itu bertahan untuk bertuhan. Selama kamu masih bertuhan, ya kamu tuh pasti bisa bertahan. Ya iman kita tuh kalaupun naik turun, pastikan di area yang positif ketemu positif, bukan positif negatif atau negatif positif atau negatif negatif. Nah, akhirnya gimana caranya untuk terus-terusan berusaha untuk bertahan untuk bertuhan tadi? Yang paling pertama itu kuatkan keilmuan. Jadi saya tuh alhamdulillah ya, mohon maaf, meskipun jadwal pop-up itu kan, aku tuh kan dai yang internasional. Jujur dibilang sombong kan ya, merendah dibilang ketinggian gitu, sok merendah banget orangnya. Ya udah saya jujur. Jadi ya saya alhamdulillah udah dakwah kan negeri, dalam negeri dan kampung, dalam negeri dan luar negeri ya. Tapi alhamdulillah meskipun begitu, saya masih, followers aku kan 1M. Ya, lumayan toh. Jadi kalau Sahdina posting itu yang minimal kalau di feed itu 15 juta itu. Story berapa? Story ya tergantung mau berapa stay-nya lama. 24 jam boleh. Nah, saya tuh ingat tetap nasihat ibu saya teh. Jadi kamu boleh sehebat, kamu boleh jadi hebat, tapi kamu tidak boleh berhenti belajar. Nah, belajar itu ada yang saya otodidak, dalam artian saya pelajari sendiri itu dengan saya banyak baca. Tuh saya alhamdulillah selalu dikasih itu senang baca terus saya. Meskipun saya sekarang ke Balikpapan, saya tuh pasti bawa kitab. Karena senang belajar. Jadi kalau di tas saya itu saya bawa hafalan juga yang di PR-kan sama guru ya, guru saya. Namanya ini ada khulasoh, kalau di Nahu Sorob itu kayak gini. Nah, kan saya belajar amsilati. Haka huruf al-jahri wa yamin ilah hatta wala hasya ada fi anala mutmunzuru balamukan wa munata wa khafu wa bawa wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah hatta wala hasya ada fi anala mutmunzuru balam dan kalwa dan huruf kal dan badan la ala dan mata wa kullu hafin mustahikul bina falasufi dan seterusnya. Nah, itu saya hafalin di bandara, di mana ini pasti saya baca. Nah, ini yang di tas, yang di koper kitab itu untuk ngejaga supaya tetap stay tune belajar, supaya saya nambah ilmu dulu, baca aja dulu, nggak lihat TikTok. Kalau lihat TikTok saya jarang belajarnya ya, malah sering lihat yang seksi-seksinya. Jadi saya nggak baca komentar TikTok itu, kata penelitian bisa menurunkan IQ 0,3%. Jadi TikTok dan Facebook itu sosial media terendah grade, dan fatalnya Indonesia itu pengguna TikTok terbesar di dunia dan yang paling lama nonton TikTok. Di bawah Indonesia itu Inggris. Budaya orang itu kalau udah seneng sosial mediaan, dia lihat sosial media tanpa tujuan dan arah yang jelas. Ketika lebih banyak dibanding baca buku dan belajarnya, sudah dipastikan akan menjadi masyarakat daun kering. Masyarakat daun kering itu satu, mudah dibakar, artinya emosian. Yang kedua, berisik, suka banyak protes. Yang ketiga, susah dikumpulin, gak bisa dikumpulin, ketebak angin terus ke masyarakat daun kering. Nah, yang berikutnya ngejadwalin belajar. Jadwalin belajar yang memang belajar sama orang. Kalau Papap tiap Senin teh, makanya kemarin Om Dodi ngajak pulang bareng ya Om Dodi ya. Kita mau pulang bareng hari Senin siang atau sore. Tapi makasih. Tapi nggak bisa karena sebenarnya saya mau, karena kapan lagi naik kereta pesawat bareng Om Dodi. Suatu kebanggaan buat saya. Tapi kan nggak bisa. Saya bilang alasannya karena Senin itu udah waktunya buat belajar. Nah, itu namanya berubah dari yang tadi sebagai kewajiban sudah menjadi komitmen. Karena udah diakatkan tiap itu harus belajar. Senin udah belajar. Senin itu udah waktu aku, kalau Senin itu sebenarnya pagi family time, siang itu nongkrong di tetangga, malam belajar. Dah Senin pasti di rumah. Kalau Om Dodi ke rumah, Senin pasti ada di rumah.
Tapi kalau malam pasti tak tinggal karena harus belajar. Oh, boleh Ustadz Dodi ikut belajar? Nggak boleh. Beda level. Wah. Enggak. Bohong. Astagfirullahaladzim, guys. Bohong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini teh. Saya tuh seneng bikin diagram kayak gini. Ini hubungan Allah dan ini manusia. Nah, wilayah yang ini disebutnya wilayah yang positif ya. Yang ini disebutnya wilayah negatif positif. Yang ini berarti wilayahnya negatif, betul kan? Yang ini berarti wilayahnya positif, negatif. Gitu ya, mohon maaf kalau salah ya. Tapi ini saya bikin rumus sendiri. Harusnya ini kalau dipatenkan saya dapat honoris causa. Jadi bagi saya ketika mengartikan al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Nah, buat saya itu naik turunnya tuh di sini. Ranahnya tetap positif. Kalau begini, lup itu artinya. Bukan naik turun, tapi ada dan tiada. Nah, iman kita itu sebetulnya naik turun secara kualitas amal solihnya. Kadang duha, besok enggak. Kadang tahajud, besok enggak. Hari ini baca Quran 1 juz, besok cuma 3 lembar. Terus kayak gitu-gitu. Itu jadi penurunannya cuma di ranah positif. Nah, ini muslim yang baik. Nah, saya ada jelasin gini deh. Kalimat ittaqullah sama atiullah itu beda. Ittaqullah itu ada 69 kali. Atiullah itu ada 19 kali. Ittaqullah itu ajakan Allah untuk kita menjaga dari kemaksiatan. 65 kali. Kalau atiullah cuma 19 kali. Ajakan Allah untuk kita taat. Artinya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu lebih mudah daripada menjaga diri kita supaya nggak maksiat. Karena kita itu sedang berkonflik, berperang dengan diri kita sendiri. Itu paling susah kata Allah. Maka sebetapapun kita ada penurunan kualitas amal, selama masih ada di ranah positif, itu udah luar biasa hebatnya teh. Maka tadi disebutkan, jangan pernah remehkan dosamu yang kecil, jangan pernah berputus asa dengan dosamu yang besar. Jangan. Justru Teteh bisa nanya begitu, itu kekhawatiran Teteh, kok saya bisa amal soleh saya menurun ya Ustaz. Ini justru kekhawatiran itu udah jadi nilai plus, udah dapat pahala. Maka saya buatkan lagi. Yang satu itu bab tentang, mohon maaf, ilmu. Tadi dibahas ya ini di masjid ya. Yang satu itu ilmu mengilmui. Jadi ini standar yang fa'lam annahu la ilaha illallah, bertauhid. Ilmu wajib kita, yaitu dengan cara belajar. Belajar, cari guru. Di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, cari guru yang warok, tawadu, bijak, usianya lebih tua dari kita, karena bisa jadi dia lebih bijak dan lebih arif. Dan juga dia menguasai ilmu, akhlaknya baik dan seterusnya. Kemudian belajar ini ada waktu yang harus dikhususkan. Belajar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu ya seperti hewan yang liar, maka ikatlah dengan tulisan. Saya suka ngajak jamaah saya kalau yang hari malam Jumat itu. Kalau nulis itu alhamdulillah, kalau Teteh malam Jumat ke majelis, insya Allah Teteh akan menemukan para ikhwan itu nyatet di buku tulis. Udah nggak lagi nyatet di handphone. Mungkin beberapa masih ada. Kenapa saya suruh nyatet di buku tulis? Karena beda. Kalau nyatet di handphone, nulis H itu tinggal pencet, keluar huruf H. Tapi kalau nulis di buku tulis, mau nulis H itu harus diukir dulu. Maka melibatkan motorik otak, itu beda. Maka lebih cerdasnya nulis pakai tangan itu di kertas. Alladzi alama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, baru nanti Allah cerdaskan. Maka kalau Teteh baca buku, tulis. Teteh boleh nggak belajar dari YouTube? Karena kalau ngejar Ustadz yang ilmunya bagus kayak Ustadz Adi Hidayat, itu jauh Ustadz, saya harus ke Jakarta. Nggak apa-apa, lihat YouTube, syaratnya satu, tulis. Pakai buku, nanti telah lagi hafalin apa ayat yang bisa dihafal. Nggak apa-apa Teh. Nah ini belajar. Suami istri kalau udah nikah silakan belajar juga. Bareng-bareng. Saya percepat. Yang berikutnya iman. Ilmunya bertambah, maka iman makin kuat Teh. Kalau Teteh udah mengilmui, Teteh belajar sabar, diuji langsung. Ketemu sikap suami tiba-tiba nyebelin banget. Karena Teteh lagi belajar
Sabar. Kalau teteh ngeh, sebenarnya suami itu adalah SKS kehidupan teteh. Mau diambil atau enggak? Kalau diambil, ya nikmati proses pengajaran sabarnya. Lulus berarti. Karena nggak ada mamam, saya cerita teh. Jadi mamam itu selalu lulus. Karena dia itu menjadikan saya sebagai mata kuliah yang paling berat. Bahkan menjadi bahan disertasi dalam kuliah kehidupan dia. Dia nggak pernah nyerah mendampingi saya, seperti tidak pernah menyerahnya Asiyah membersamai Fir'aun. Maka kesimpulannya Handi Boni adalah Fir'aun. Tapi untungnya nggak se-Fir'aun itu, karena saya bisa berubah insya Allah. Nah, dulu itu ya dia belajar gitu, dia ngasih tahu saya, kamu itu kalau aku dulu lagi belajar sabar, aku malah ketemu sikap kamu yang pemarah. Aku pengen belajar kasih sayang, aku malah ketemu kamu yang KDRT. Aku pengen adanya kesetiaan, kau malah begini. Terus habis itu mau luluh lantah, sampai akhirnya yang tersisa apa? Hanya kecintaan kepada Allah. Dah, nggak mau terlalu besar kecintaan sama suami, tahu dia kecewa nanti. Sudah cintanya sama Allah aja. Tapi kalau Handi Boni sakit, pasti dia sedih juga. Sedihnya sebenarnya bukan karena Handi Boni sakit, karena sadar ini adalah amanah dari Allah, kok saya nggak bisa jaga, kok jadi sakit. Maka yang dia doain itu supaya cepat sembuh. Nggak jadi yang kesel Handi Boni sakit itu karena dia benci sama apa, ya Allah jagalah dia dalam rasa sakitnya. Nggak ada. Ya nggak boleh, karena diajarkannya buat gitu. Itu saya pelajari dari mamam itu teh. Dia sabar ngadepin saya. Nah sehingga akhirnya ketika ilmu dia bertambah, dia yakin keimanannya makin mantap. Tapi bukan berarti seseorang itu nggak berhenti diuji. Kadang ada ujian yang kemudian diulang. Dan itu lolos atau enggaknya tergantung. Karena level kita itu kalau ada yang bilang, Ustaz sabar itu ada batasnya nggak? Saya bilang, ada. Apa batasnya Ustaz? Sabar. Karena ayatnya gitu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Batasnya sabar itu sabar. Karena sabar itu dari yang tingkat SD, tingkat TK, naik dari tingkat SD, naik dari tingkat SMP. Dulu sabar kita mungkin mainan kita direbut. Sekarang sabar kita itu ketika kita udah mencintai dengan tulus, kita yang membuat dia pulih, malah orang lain yang dipilih. Itu sabar kita itu. Sekarang beda levelnya, udah berkait masalah rasa yang lebih dalam. Karena ada pengorbanan di situ. Tadinya mainan direbut dibeliin orang tua. Tapi seseorang yang direbut, yang kita perjuangkan seumur hidup, sakitnya luar biasa. Iman itu makin kuat teh, sabar itu terus uji iman. Terakhir amal. Ini ada proses akademisnya nih. Kalau saya ngajar di University of Life, astagfirullahaladzim, ini udah mau maghrib ya. Jadi ini terakhir ya. Tapi nanti pembahasannya 3 bulan lagi kalau kita ketemu lagi ya. Jadi prosesnya gini, ada informasi, lalu membuat kita tahu, ini tahapannya ya, lalu membuat kita sadar, lalu membuat kita mau. Ini kebaca nggak ya tulisan saya, maaf ya. Lalu membuat kita mampu. Aduh panjang, nggak apa-apa lah. Informasi, tahu, sadar, mau, mampu, bertahan, gitu dulu aja. Dipercepat, karena sebenarnya ada mampu, mengerti, faham, gitu. Tapi ini saya percepat. Jadi informasi, tahu, sadar, mau, mampu, bertahan. Nah yang terakhir itu berkembang. Nah ini yang saya yakini tentang proses transformasi keilmuan teh. Jadi seseorang itu ketika mendapatkan informasi, dia itu akan tahu. Tahu itu akan menghadirkan kesadaran sehingga dia mau melakukan sesuatu dan mampu untuk melakukan itu, bahkan dimampukan sehingga dia bisa bertahan dengan apa yang dia lakukan itu sampai berkembang dengan kelakuannya. Contoh variabelnya gini. Di yang taat dulu aja. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia informasinya. Lebih 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan saya tanya, informasinya udah dapat belum? Udah dapat? Dah. Tahu? Siapa yang ngomongnya? Yang ngomong 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisanya siapa? Tahu itu? Tahu.
Sadar nggak? Bahwa omongan Rasul tuh nggak akan bohong. Bohong. Ternyata kamu nggak mau mengerjakannya dan nggak mampu. Dan kamu nggak bisa bertahan, kamu nggak bisa berkembang. Sekarang tanyanya ke diri sendiri, kenapa saya nggak bisa ngerjain 2 rakaat sebelum subuh? Simpelnya saya bilang ini, kamu nggak percaya sama Rasulullah. Ini Rasulullah yang ngomong, kenapa susah banget? Ini yang saya rasain tahun kemarin Om Dodi. Kenapa Handi Boni maksa bikin kajian tiap subuh? Saya ingin memaksa diri saya untuk mengerti apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Gimana cara maksa untuk melaksanakan perintah Allah? Ya paksain diri kamu untuk taat sama Allah. Gimana caranya? Bikin kajian. Karena dulu saya pernah ngisi gini. Saya pernah ngisi jam 3 subuh. Di daerah Banjaran. Jadi kalau saya perjalanan ke Banjaran tuh jauh ya dari rumah aku ke Banjaran tuh. Terus mama ngisi kan subuh tuh. Ngisi subuh. Saya berangkat jam 3 subuh. Isi saya bilang gini, hebat ya kamu ngisi subuh di Banjaran, sekarang udah bangun jam 3, padahal baru tidur jam 1. Kalau disuruh kajian, karena ada uangnya, begitu semangatnya kamu. Itu aku sampai di jalan tuh mikir, istri aku udah gak sayang gitu sama aku. Ini maksudnya sakit banget gitu omongannya. Iya juga ya, kenapa aku jadi tertarik ngisi gitu Ji. Akhirnya aku bilang, saya harus buktiin. Nah 2025 bikin kajian subuh. Nanti subuh saya masih kajian di sini. Gratis tuh, live online di TikTok, di IG. Tapi ketika saya tahu saya harus ngisi kajian subuh, bangun nggak kira-kira? Alhamdulillah bangun teh. Jadi dapat nggak 2 rakaatnya? Dapat. Soal subuhnya dapat. Suruknya dapat. Karena ada ini yang sudah berubah. Informasinya udah berubah, dikuatin. Saya makin tahu, saya harus makin sadar. Mohon maaf, mustahil teteh di sini nih. Kita semua mustahil. Kalau enggak di sini ya, nih tahapan di sini nih, sadar itu akan menghasilkan tobat. Bener, nggak mungkin orang tuh kalau nggak sadar, tobat nggak sadar nggak mungkin. Pasti ada sesuatu trigger yang mendasari dia melakukan itu. Kalau saya bikinnya seperti ini, informasi. Sesuatu yang buruk pun sama. Kenapa seseorang itu bisa judi online? Dia itu yang informasi yang dia dapetinnya bahwa judi online itu solusi. Maka akhirnya dia mengetahuinya cuman itu, jalan satu-satunya. Dia sadar bahwa akhirnya ekonomi dia rusak, dia harus segera perbaiki, dan solusinya adalah judi online. Dia mau untuk melakukan itu dari yang kecil 10K, lalu kemudian mampu naik lagi, sampai kemudian bertahan, berkembangnya menjadi semakin hancur. Maka ekonomi makin hancur. Ritmenya tinggal diulang. Kalau sudah sampai di titik sini, tambah lagi. Tulang. Nah ini saya kira sederhana. Sehingga ketika ilmu, nggak sederhana sih, ilmunya bertambah, imannya semakin kuat, dan mohon maaf amalnya biasanya makin semangat. Berarti kalau ada pertanyaan dibalik, kalau amalnya bermasalah, maka ada keimanan yang bermasalah. Imannya lagi turun nih. Berarti kalau imannya lagi turun gimana? Cari ilmunya, fadilahnya. Kita mungkin nggak semangat sholat berjamaah ke masjid karena nggak tahu fadilah, keutamaan dari amal itu sendiri. Butuh ilmu. Cara ilmunya ya datangin majelis ilmunya, cari gurunya, wajib punya guru. Dan belajar, kata oh ini nggak ada ininya ya, saya cari kok gini. Jadi di sini aja jauh ya, cari majelis ilmunya. Karena kata Rasulullah ya, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslimin dan muslimah. Lalu yang kedua terakhir, cari ilmu, cari guru, majelis. Yang ketiga cari teman. Dah. Yang keempat ya standar ya, doa. Yang kelima sebenarnya ada yang lebih bagus deh. Kalau teteh sudah yang di sini yang belum nikah siapa aja? Yang tadi SMA ya. Nah, kalau mau yang kelima itu salah satunya dakwah. Karena kalau yang udah nikah tinggal dakwahin keluarga. Kalau yang masih anak muda, dakwah ke teman-temannya. Jadi istiqomah ini nanti kita makin kuat ketika dakwah. Contoh sederhana, teteh ngingetin orang sholat. Ketika teteh nggak sholat, malu nggak? Wah itulah kepentingannya dakwah. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa ngejawab pertanyaannya teh ya. Kalau nggak terjawab, tinggal tanya sama Ustadz Dodi ya. Cukup? Oh, iya ya. Cukup ya? Siap, insyaallah. Barakallah fi umrik. Insyaallah. Ada lagi? Cukup ya.
Sudah jam segini, saya sekali, teman-teman sekali aja doa yang terbaik. Saya tuh ingat Sayyidul Istighfar itu doa yang terbaik. Maka mintalah kita Sayyidul Istighfar kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal adzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama wa bihabli minas sholihin. Ya Allah ya Rabbi, wabil khusus berkahilah usaha dan tempat di mana kami bekerja dan berusaha ini ya Allah. Berkahilah usahanya, lancarkan rezekinya, mudahkan segala urusannya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Berikanlah keberkahan dalam setiap hartanya. Ya Allah ya Rabbi, seandainya ada di antara kami yang sedang diuji, keluarkanlah mereka dari kesulitan kehidupan. Kuatkan pundaknya, tanamkan kesabaran dan keikhlasan pada jiwanya. Berikan ia ketawakalan dalam kehidupan, keikhlasan, keridhaan. Maka ya Allah ya Rabbi, Kau yang maha mengetahui dan menjadi jalan keluar bagi kami semua. Datangkanlah rezeki yang terbaik yang datang dari arah tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.